Selamat pagi bosku. Jumpa kembali bersama saya Revita Febriani di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Seperti biasa, hari ini Selasa 25 Januari 2022, saya akan membacakan market review kita untuk hari ini dengan episode Inflation. So, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Mari kita mulai pagi ini dari Global Economics Calendar. Yang pertama ada dari US Chicago Fed Net Activity Index turun dari sebelumnya 0,44 menjadi minus 0,15 dari Bloomberg. Yang kedua ada dari US PMI Manufacturing turun dari sebelumnya 57,7 menjadi 55 dari Bloomberg. Dan yang ketiga ada dari US PMI Services turun dari sebelumnya 57,6 menjadi 50,9 dari Bloomberg. Kita beralih ke corporate news. Yang pertama, ada dari PT XL Axiata Tbk atau EXCL menyatakan hingga saat ini jumlah pelanggan XL Home sudah mencapai lebih dari 100.000 pelanggan dari kontan.co.id. Yang kedua, ada dari PT Permaplasindo Tbk atau Bino mengembangkan solusi filling elektronik melalui produk barunya, Bantex Hybrid e-filling dari kontan.co.id. Dan yang ketiga ada dari PT Satya Mitra Kemas Lestari Tbk atau SMKL tingkatkan pertumbuhan double digit di tahun 2022 dari aqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Senin 24 Januari 2022 IHSG ditutup melemah 71 poin atau 1,06% menjadi 6.655. Sektor teknologi, financial, infrastruktur, basic material, consumer non-cyclical, industrial, consumer cyclical, healthcare, property and real estate bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih senilai 6,2 miliar rupiah. Mari kita awali cerita hari ini dari Inflation. Pelaku pasar dan investor tampaknya semakin khawatir terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina yang dimana akhir-akhir ini invasi tersebut mengalami peningkatan. Apalagi 100.000 pasukan Rusia sudah ditempatkan di segala penjuru perbatasan Ukraina. Amerika dan Inggris menanggapi ancaman tersebut dengan memberikan sanksi serta menarik para staf diplomatik mereka keluar dari kedutaan yang ada di Kiev. Pertanyaannya adalah sejauh mana para sekutu yang ada di wilayah barat mampu mendukung Ukraina. Wilayah barat pun tidak semuanya 100% mendukung. Ada yang tidak ingin ikut campur, namun ada juga yang ingin membantu. Contohnya Panglima Angkatan Laut Jerman justru terpaksa harus mengundurkan diri setelah ucapannya yang mengatakan bahwa Putin pantas untuk dihormati. Sejauh ini juga, Jerman masih menolak untuk memberikan Ukraina dukungan militer, berbeda dengan Amerika dan Inggris. Oleh sebab itu, sejauh ini yang paling keras dalam memberikan tanggapan adalah Amerika dan Inggris dengan memberikan sanksi perekonomian yang diperkirakan mampu memberikan tekanan. Beberapa upaya yang sudah dilakukan di tingkat atas para pejabat Rusia, Amerika, dan NATO dalam beberapa pekan terakhir untuk mencoba mengurangi ketegangan. Namun tampaknya masih belum berhasil. Rusia ingin sebuah jaminan dalam bentuk hukum bahwa Ukraina tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan aliansi militer Amerika dan Eropa yang belum diterima oleh Rusia. Rusia juga menginginkan NATO untuk dapat mengembalikan infrastruktur dan personel militer dari beberapa bagian Eropa Timur dan negara-negara bekas Soviet seperti Estonia, Latvia, dan Lituania. Tentu saja NATO dan Amerika menolak hal tersebut. Tekanan dari Rusia melalui Kremlin semakin keras. Oleh sebab itu, tentu saja harapannya adalah bahwa Amerika dapat mendorong balik secara cepat dan lebih keras terhadap agresi Kremlin. Minggu ini akan menjadi minggu yang cukup penting. Pasalnya, mungkin ada konflik militer yang akan terjadi antara Rusia dan Ukraina. Oleh sebab itu, para pejabat di wilayah barat akan segera mengadakan pertemuan untuk mengatasi masalah tersebut. Apalagi pada hari ini, penasihat politik dari Rusia, Ukraina, Prancis, dan Jerman akan mengadakan pembicaraan dengan format Normandia di Ukraina Timur di Paris.
Well, ada Omicron, ada geopolitik, ada inflasi, dan tentu saja akan ada The Fed yang akan menghiasi pasar. Cermati setiap situasi dan kondisi yang terjadi ya. Cerita yang kedua datang dari rasa khawatir. Kenaikan harga komoditas dalam beberapa bulan terakhir memicu naiknya inflasi pada negara maju yang juga menjadi kekhawatiran terkait pemulihan ekonomi yang belum merata pada beberapa negara. Kenaikan inflasi akan menjadi perhatian global sepanjang 2022. Bank sentral di sejumlah negara akan meningkatkan suku bunga sebagai dampak dari kenaikan permintaan yang tertekan selama 2021. Berdasarkan rekapitulasi data Moody's Analytics yang terbaru, terdapat 14 negara yang mencatat bahwa 9 diantaranya mencatatkan kenaikan inflasi dari posisi April 2021. Selandia Baru per September 2021 dan Singapura per November 2021 mencatatkan kenaikan inflasi paling tinggi dari 12 negara lainnya. Bank Sentral Selandia Baru telah menaikkan suku bunga dengan kumulatif 50 basis poin sejak September 2021 dan terdapat proyeksi kenaikan 50 basis poin lebih lanjut pada 2022. Ekonomi Selandia Baru sedang maju tanpa membutuhkan stimulus seperti saat puncak pandemi COVID-19. Di Singapura, otoritas moneter akan memperketat kebijakan dengan menaikkan titik tengah dari rentang kebijakannya setelah inflasi utama per November 2021 mencapai 3,8% dan inflasi inti 1,6%, melebihi ekspektasi. Moody's Analytics mencatat bahwa Bank Sentral India mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Meskipun inflasi diperkirakan di atas tingkat kenyamanan Bank Sentral hingga semester 1 2022. Kenaikan suku bunga dinilai tidak akan terjadi hingga September 2022 karena pemulihan ekonomi domestik menjadi prioritas pemerintah India. Sementara itu, Bank Sentral Cina mengumumkan adanya stimulus lebih lanjut untuk menjaga stabilitas pertumbuhan di 5%. Bank Sentral memotong suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah 1 tahun 10 basis poin menjadi 2,85%, memotong tingkat pembelian kembali 7 hari sebesar 10 basis poin menjadi 2,1%, dan menyuntikkan likuiditas jangka menengah senilai 200 miliar yuan ke dalam sistem keuangan. Bank Sentral Amerika bersiap menaikkan suku bunga pada paruh pertama 2022 yang dapat menyebabkan hasil treasury lebih tinggi. Nilai tukar dolar menguat hingga berpotensi menarik aliran modal dari pasar negara berkembang. Kami juga menilai terdapat sejumlah tekanan rupiah selama beberapa bulan terakhir. Tetapi sejauh ini pergerakan rupiah masih dapat bertahan dengan baik meskipun terdapat percepatan normalisasi kebijakan Amerika Serikat. Komunikasi The Fed yang relatif transparan senilai turut mengurangi kemungkinan penyesuaian mendadak, meskipun masih ada risiko yang dapat memicu pembalikan tiba-tiba sentimen terhadap pasar negara berkembang di Asia Pasifik. Sehingga, berdasarkan analisa teknikal, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada 6.611 hingga 6.713. Berikut stock watch dari pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari INKP, yang kedua ada dari Akra, dan yang ketiga ada dari ESA. Berikut dua saham pilihan dari pilar emas. Yang pertama ada dari UNTR atau PT United Tractors Tbk, membidik peningkatan penjualan alat berat berkisar 23% hingga 25% pada tahun ini. Sehingga berdasarkan technical analisa, pada tren dalam jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 24.450 dengan probabilitas sebesar 56%. Dan yang kedua ada dari ANTM atau PT Aneka Tambang Tbk, mencatatkan pertumbuhan penjualan komoditas nikel terutama dalam bentuk biji pada tahun 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa, pada tren dalam jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1.700 dan probabilitas sebesar 64%. Berikut 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian market review kita untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, Bosku bisa download riset kami di website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. So,
Jangan kemana-mana, stay tune terus di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.